no such thing as time travelers. Well, if you hang around long enough, you'll see me disappear. 1 second he was there, and the next, he was gone. Is it too weird? No, I think it's kind of magical. I don't feel alone anymore. Will you marry me? No. I didn't mean that. Of course. We named her Alba. You met her? She's so beautiful. Daddy! I travel through time. I can't control. Karena melihat ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil 7 tahun yang lalu, bocah berusia 7 tahun ini menderita penyakit yang memungkinkannya melintasi ruang dan waktu. Dia telah mencoba berkali-kali untuk mencegah tragedi itu terjadi, tetapi semuanya tampak tak terhindarkan, seakan peristiwa itu terus berulang tanpa perubahan. Seiring waktu, penyakitnya semakin sulit dikendalikan dan lokasi perpindahannya pun menjadi semakin acak dan tanpa logika. Lebih merepotkan lagi, pakaiannya tidak bisa ikut dengannya setiap kali ia berpindah, sehingga hal pertama yang selalu harus ia lakukan setelah melintas adalah mencari pakaian, seringkali dalam keadaan kacau. Hal ini membuatnya sering disalahpahami sebagai orang yang memiliki kelainan atau pencuri pakaian. Untungnya, setiap kali berpindah, ia hanya memiliki batas waktu singkat. Saat hitungan mundur mencapai 3, 2, 1, dia akan kembali tanpa bisa dikendalikan. Jesus Christ. Pengalaman ini memang menegangkan dan penuh sensasi, tetapi karena ia tidak dapat mengendalikan waktu dan pola perpindahannya, kehidupannya yang semula tenang menjadi sangat terganggu. Lambat laun, perasaannya yang awalnya penuh antusiasme dan harapan pun perlahan berubah menjadi keputusasaan, bahkan sampai terpikir untuk mengakhiri hidup. Namun, pada saat terakhir dia menyadari bahwa penyakit ini tidak seburuk yang dia bayangkan. Dia bisa melihat hal-hal yang pasti akan terjadi di masa depan dan bertemu kembali dengan orang-orang yang tidak akan pernah bisa ditemuinya lagi. Yang paling penting, ia bisa lebih awal bertemu dengan seseorang yang pasti akan mengubah hidupnya selamanya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-18, dia pergi sendirian ke perpustakaan untuk mencari pengetahuan tentang perjalanan melintasi waktu. Dalam ingatannya, ini adalah satu-satunya hari di mana dia tidak memiliki catatan perpindahan waktu, sekaligus hari pertama dia bertemu dengan seorang gadis bernama Clary. Saat pertama kali bertemu, Clary langsung menghampirinya dan menyapanya. Sebelum dia sempat bicara, gadis itu sudah menyebutkan namanya, dan dengan yakin berkata, "Aku tahu sekarang kau belum mengenalku, tapi di masa depan, aku pasti mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Kau yang meminta agar kita bertemu pada hari ulang tahunmu ini. Tentu saja aku di sini bukan hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun." Kata-kata itu membuat pikirannya sempat terguncang seperti sedang melompat dari ketinggian. Namun dia segera kembali tenang. Lagi pula, hal aneh seperti ini sudah sering terjadi padanya. Setelah itu mereka berdua mulai mengobrol dengan akrab, seolah-olah sudah lama saling mengenal. Clary kemudian menceritakan pada Henry bahwa pertemuan pertama mereka sebenarnya terjadi saat dia berusia 6 tahun. Waktu itu, Henry muncul tanpa pakaian dan meminta selimut darinya, mengaku sebagai seorang penjelajah yang bisa melintasi dunia. Jika bukan karena dia mengatakan bahwa diriku di masa depan pasti akan sangat cantik, mungkin dia sudah ketakutan setengah mati. Namun, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Henry hanya berkata beberapa kalimat singkat, memujinya, dan kemudian menghilang di depan matanya seperti kabut yang menguap tanpa jejak. Sejak saat itu, seakan ada ikatan tak kasat mata yang terjalin di antara mereka. "Aku selalu memikirkanmu dan menantikan kedatanganmu sementara kau terus melangkah ke arahku," ujar Clary dengan serius, membangkitkan rasa penasaran dalam diri Henry. Sejak kehilangan ibunya, dia merasa seperti burung dengan sayap terluka yang terus terbang sendiri tanpa henti, takut untuk berhenti meski lelah. Dia pun penasaran apa yang sebenarnya telah atau akan terjadi antara dirinya dan gadis ini. Namun, Clary berkata dengan sedikit kecewa, "Aku mencatat waktu setiap kali kau muncul, berusaha menemukan pola,
agar aku bisa menantikanmu pada setiap kedatanganmu, tapi tak pernah berhasil menemukannya. Bahkan sejak usia 16 tahun, aku tidak pernah melihatmu lagi. Jadi, aku menghabiskan 2 tahun ini untuk mencarimu dan membuktikan apakah semua ini benar-benar terjadi. Saat kata-kata terakhir keluar, sorot mata Henry tiba-tiba berubah. Dia tampak gelisah, seperti seekor semut di atas penggorengan panas yang tak henti-hentinya cemas. 2 tahun penantian membuatnya khawatir jika waktu bisa berbelok, dan itu membuatnya kehilangan permata yang telah ditemuinya sejak usia 6 tahun. Kini, saat melihat Henry di depan matanya, hati yang selama ini cemas akhirnya merasa sedikit tenang. Terbawa oleh perasaan itu, Clary menyentuh pipi Henry, seolah merasakan kembali kehangatan seseorang yang telah lama dirindukan. Hari itu mungkin adalah pertemuan pertama mereka dalam arti yang sesungguhnya, tetapi secara emosional, ikatan di antara mereka sudah begitu kuat. Dalam hitungan hari, mereka pun jatuh cinta dengan begitu alami. Clary sangat penasaran dengan pengalaman Henry dalam melakukan perjalanan lintas waktu. Bagi orang lain, kemampuan untuk melintasi waktu tampak luar biasa, namun Henry hanya bisa tersenyum pahit, tak tahu bagaimana menanggapinya. Semua yang terlihat menakjubkan di mata orang lain adalah hal yang membuatnya harus berulang kali mengalami perpisahan tragis dengan orang tuanya. Harapan orang lain terhadap masa depan hanyalah kenyataan yang sudah lama ia ketahui, namun tak mampu ia ubah. Hidupnya seperti saat ia berpindah waktu, tampak terpapar telanjang di hadapan dunia, dari tidak mengetahui apa-apa hingga tak memiliki rahasia, lalu diakhiri dengan ketidakmampuan untuk mengubah apapun. Melihat rasa sedih yang terpancar dari wajah Henry, Clary tak lagi menanyakan hal-hal yang menyakitkan baginya. Walau Henry tidak banyak bicara, sebagai wanita yang mencintainya sedalam mungkin, Clary memahami bahwa tak mungkin seseorang diberi kemampuan luar biasa tanpa alasan. Mungkin memang benar bahwa semakin besar kemampuan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia emban. Seiring berjalannya waktu, frekuensi perpindahan Henry semakin sering. Baru saja ia merencanakan kencan dengan Clary, tiba-tiba ia bisa muncul di tempat yang jauh, di timur, barat, utara, atau selatan. Meski perpindahan ini biasanya tidak berlangsung lama, bagi seseorang yang kini dipenuhi rasa cinta dan kerinduan, ketidakpastian ini terasa seperti tumpukan jerami yang semakin memberatkan hatinya. Henry sudah yakin akan keinginannya untuk membangun keluarga bahagia yang utuh bersama Clary. Namun, hidupnya yang bagaikan berjalan di atas es tipis, tanpa kepastian apakah ia bisa mencapai tujuan akhir, terasa tidak adil untuk Clary. Setiap kali ia mencoba mengabaikan gagasan untuk menyerah, rasanya ada sebilah pisau yang mengiris hatinya. Saat itu, ia teringat pada buku catatan milik Clary, yang digunakan untuk mencatat setiap kali ia muncul dari masa lalu. Henry sadar bahwa dirinya di masa depan pasti telah mengalami pergulatan batin yang sama, dan telah membuat keputusan. Dengan tekad yang kuat, ia pun akhirnya mempersiapkan segalanya, dan menyematkan cincin kebahagiaan mereka di jari Clary. I never wanted to have anything in my life that I couldn't stand losing. It's not because you're beautiful and smart and perfect. I don't feel alone anymore. Will you marry me? Di saat ini, tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan Clary. Mereka bukanlah penyelamat satu pihak saja, melainkan dua jiwa yang saling berjuang untuk bertemu. Takdir yang mempertemukan mereka dengan melampaui batas waktu, gunung, dan samudra. Walaupun keindahan ini seakan tak terputus, nasib tetap keras kepala, tanpa belas kasih. Begitu saja, Henry kembali tanpa peringatan ke masa lalu. Namun, entah karena ikatan batin atau memang sudah diatur oleh takdir, kali ini dia tak sengaja berpindah tepat di hadapan ibunya. Dengan bahagia, Henry menyampaikan kabar pernikahannya yang akan segera tiba, tetapi ibunya hanya memberikan ucapan selamat biasa, layaknya seorang asing. Meski hatinya sakit, dia tak bisa berbuat apa-apa. Rasa nyeri itu semakin mendalam, mendesaknya untuk cepat meninggalkan hadapan ibunya, seakan jika ia terlambat 1 detik saja, air matanya akan pecah. Namun, saat ia hendak berbalik, ibunya tiba-tiba memanggilnya. Ibunya berkata, "Apakah gadis itu tahu perasaanmu?" Henry pun membalas bahwa cucumu sangat menyayangimu.
Meskipun takdir mempermainkannya, membuat Henry kehilangan lebih banyak daripada yang ia dapatkan, ia tetap sangat bersyukur telah diberi kemampuan istimewa ini. Menyaksikan punggung ibunya yang perlahan menghilang, hati Henry mulai menemukan secercah cahaya di tengah kekosongan. Meski aku kehilanganmu terlalu cepat dan tak mampu menyelamatkanmu, setidaknya dalam waktuku aku selalu memiliki bayangmu. Pengertian yang baru ini membawa pencerahan bagi Henry dalam menghadapi masa depan. Namun, pada hari pernikahannya, ia kembali tanpa kendali terlempar ke masa lain. Seorang teman yang mengetahui penyakit Henry menjadi sangat cemas saat melihat pakaian pengantinnya berserakan di lantai. Demi menjaga rahasia Henry dan melanjutkan pernikahan, ia mencoba menenangkan para tamu dan mengatakan bahwa Henry sedang menyiapkan hadiah spesial untuk Clary. Tepat ketika kebohongan itu hampir terbongkar, Henry kembali, meski tampak jauh lebih tua dan penuh dengan jejak waktu di wajahnya. Temannya, yang paham situasi Henry, tidak merasa terkejut. Henry segera mengenakan pakaian pengantin dan bergegas menuju pernikahan yang nyaris ia lewatkan untuk kedua kalinya. Saat Clary tampil dalam gaun pernikahan, perlahan melangkah ke arah Henry, hari yang telah ia impikan selama bertahun-tahun itu akhirnya tiba. Ketika sang pengantin pria berbalik dengan wajah yang menua dan penuh pengalaman, Clary malah tersenyum bahagia. Penampilannya kini persis seperti sosok Henry yang paling ia cintai dalam ingatannya. Clary mencintainya apa adanya, dan Henry tidak pernah melewatkan hari yang seharusnya menjadi milik mereka. What the hell? Don't swear. Wait a minute. Di hadapan pendeta, pasangan yang telah melalui banyak cobaan ini akhirnya mengucapkan janji suci pernikahan mereka. Masa depan mungkin akan membawa lebih banyak kesulitan bagi mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu saling menggenggam tangan, melewati setiap musim dingin dan panas bersama. Malam harinya, Henry yang lebih muda akhirnya tiba, terlambat. Ia meminta maaf dengan tulus kepada Clary. Namun Clary tidak mengungkapkan kebenaran bahwa Henry sebenarnya tidak melewatkan pernikahan mereka. Mungkin menyisakan sedikit kejutan untuk masa depan adalah cara yang indah untuk menghadapi hidup. Namun, saat mereka hendak menikmati momen terindah dalam hidup mereka, nasib kembali mempermainkan Henry. Ia kembali terlempar dari waktu itu, melewatkan momen yang seharusnya menjadi yang paling penting dalam hidupnya, meninggalkan Clary yang kecewa. Kali ini, Henry berpindah ke masa kecil Clary. Saat melihat pakaian yang terlipat rapi, ia menyadari bahwa Clary kecil sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dari sinilah ia mulai mengerti bahwa Henry yang Clary sebutkan adalah dirinya di waktu-waktu yang berbeda. Urutan sebab akibat antara mereka mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi satu hal yang jelas, semua ini adalah hasil dari permainan waktu. Clary kecil kemudian dengan antusias menceritakan kisah hidupnya kepada Henry. Dia menganggap Henry satu-satunya teman sejatinya. Clary kecil mengungkapkan bahwa ayahnya sering mabuk dan bersikap kasar pada dirinya dan ibunya. Ia berharap orang tuanya bercerai agar mereka bisa hidup lebih bahagia. Namun Henry dari masa depan tahu bahwa harapannya itu tak akan terwujud. Orang tua Clary tidak akan bercerai. Melihat Clary kecil yang cemburu, Henry tak bisa menahan senyum dalam hati. Baginya, masih ada banyak waktu untuk menghilangkan kesalahpahaman itu. Jalan yang belum pasti bisa ia jelajahi perlahan. Ketika kembali, Henry menceritakan kisah tersebut kepada Clary dewasa yang tampak sedikit cemburu. Ia berkata sambil tersenyum, "Kamu, gadis kecil ini pintar sekali, tapi kenapa begitu suka cemburu pada dirimu sendiri?" Clary, dengan wajah penuh bahagia, menjawab, "Siapa yang tahu kalau pria tua sepertimu suka menggoda anak muda? Dulu, aku sering meyakinkan diri bahwa istrimu pasti seorang nenek sihir tua dengan jenggot lebat. Mungkin begitulah kisah bahagia terjalin, dengan kesederhanaan dan kehangatan. Tidak peduli apakah Henry istimewa atau biasa, di dunia Clary, ia adalah yang unik, satu-satunya yang dicintai, seseorang yang diam-diam ia simpan di sisi kiri dadanya, dekat dengan hatinya." Namun dalam kehidupan yang bahagia, perasaan juga akan terkikis oleh waktu, kehilangan ketajaman awalnya. Setiap cinta yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan pada akhirnya akan mencair seperti es yang bertemu panas, berubah menjadi air yang tak berarti. Sebagai istri seorang pelancong waktu, Clary tak mungkin hidup seperti wanita kecil yang dimanja dalam balutan kasih sayang. Seringkali dalam satu detik mereka bisa berbicara, dan detik berikutnya Henry bisa hilang begitu saja.
Clary tak tahu kemana Henry pergi dan tak tahu kapan ia akan kembali. Ini membuatnya harus tinggal sendirian di rumah kosong, menghadapi pekerjaan rumah yang tak pernah ada habisnya. Dunia Clary yang dulu penuh dengan bintang-bintang kini menjadi gelap gulita. Yang lebih menakutkan lagi, kali ini Henry menghilang selama 2 minggu tanpa kabar, melewatkan seluruh Natal dan Tahun Baru seorang diri, menanti dengan kesepian. Walaupun Clary tahu bahwa semua ini bukan salah Henry, saat Henry akhirnya kembali, ia tak bisa menahan rasa sakitnya. Ia meluapkan semua keluh kesahnya pada Henry. Bagaimanapun juga, karena kondisi tubuh Henry yang unik, ia tidak hanya harus menanggung pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, tetapi juga harus keluar bekerja keras menghasilkan uang. Pada akhirnya, Clary hanyalah seorang gadis muda yang baru berusia 20 tahun. Ia bisa menanggung beban fisik, tapi rasa sakit ini, perasaan yang terpendam, dia tak tahu bagaimana cara melepaskannya. Kejadian ini membuat Henry, yang sudah tidak begitu pandai dalam hal perasaan, terperangkap dalam lingkaran setan. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana harus menghadapi sikap manja wanita itu, apalagi karena masalah ini sendiri adalah kesalahannya. Ia merasa sangat berhutang pada wanita ini. Mengungkapkan permintaan maaf dengan perasaan hanya untuk membalas ketulusan wanita yang tetap setia padanya, sepertinya hanyalah penghiburan kosong yang menipu diri sendiri. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih langsung untuk meringankan beban wanita tersebut. Henry sengaja menunggu di depan pintu saat Clary pulang kerja, berusaha menunjukkan sikap dingin meskipun hatinya terus berdoa agar tubuhnya tidak bermasalah di saat yang krusial. Namun, begitu Clary melihatnya, semua kekhawatirannya seakan lenyap begitu saja. Mungkin itulah cinta sejati. Banyak orang mengatakan bahwa kaca yang pecah tak bisa disatukan kembali, tetapi bagaimana bisa cinta yang sejati memiliki definisi seperti itu? Saat Clary menunggu apa yang akan dilakukan Henry selanjutnya, Henry hanya dengan tenang menyerahkan selembar tiket lotre padanya dan membawanya ke tempat pengundian televisi. Saat nomor pemenang diumumkan, Clary terkejut karena nomor yang tertera di tiketnya persis sama dengan nomor yang diberikan Henry. Henry pun dengan bangga berkata, "Aku tahu kemampuanku tidak bisa mengubah apa yang sudah pasti terjadi di dunia ini. Jadi, aku memilih untuk tidak melawan dan hanya menikmati hadiah yang datang tanpa diduga." Henry mengatakan bahwa lotre itu bernilai sangat besar, kamu tidak harus bekerja lagi. Pada saat Henry akhirnya menyadari kesalahannya, Clary dengan cepat mencegah tindakan gegabahnya. Tindakan tersebut hanya dianggap tidak bermoral dan egois oleh mereka yang tidak memenangkan lotre. Mereka hanya memanfaatkan aturan yang ada untuk mendapatkan kompensasi yang memang seharusnya menjadi hak mereka. Setelah uang itu masuk ke rekening mereka, kehidupan keduanya berubah drastis. Clary tidak perlu lagi terjebak dalam pekerjaan rumah yang melelahkan dan kehidupan yang tidak memuaskan. Mereka membeli sebuah villa 2 lantai yang luasnya ratusan meter persegi, yang memungkinkan Clary untuk membuka studio desain dan mewujudkan impian-impian yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Namun, seperti biasa, takdir penuh dengan kejutan. Saat mereka tengah menikmati kehidupan baru mereka yang penuh kebahagiaan, sebuah kecelakaan mengganggu kedamaian tersebut. Henry dari masa depan muncul tiba-tiba di ruang tamu mereka dengan tanda-tanda jelas bahwa ia telah tertembak di perutnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, Henry dari masa depan pun menghilang dengan perjuangan yang tampak sangat menyakitkan. Mereka semua tahu betapa fatalnya luka di perutnya, ditambah dengan ketidakpastian kemampuan tubuhnya untuk terus melintas melalui waktu, yang hampir bisa dipastikan bahwa kematian Henry sudah dekat. Momen ini membuat Clary dan Henry yang baru saja merasa bahagia, merasa terhimpit oleh perasaan kosong yang mencekam. Berdasarkan pengalaman Clary bertemu dengan Henry dari masa depan dan catatan-catatan di buku harian tentang perjalanan waktu, akhirnya Clary mengerti mengapa dia tidak pernah bertemu dengan versi Henry yang lebih tua. Dengan gemetar, Clary bertanya pada Henry, "Karena kamu bisa melakukan perjalanan ke masa depan, pasti kamu sudah bertemu dengan dirimu yang lebih tua. Aku rasa kejadian tadi hanya sekadar potongan kecil dari apa yang akan terjadi." Clary mencoba menahan emosinya yang hampir pecah, berusaha untuk tidak menangis agar tidak menambah kecemasan Henry. Tetapi, apakah usaha untuk menenangkan ini benar-benar efektif? Sejak Henry pertama kali menderita penyakit ini, dia terus berusaha mengubah takdirnya.
Namun, semakin waktu berjalan, semakin jelas bahwa kemampuan berpindah waktu yang dimilikinya hanyalah bagian dari proses perjalanan waktu itu sendiri, dan selain itu, ia hanyalah orang biasa seperti yang lainnya. Jika luka itu memang sudah ditakdirkan untuk merenggut nyawanya, maka satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menikmati sisa waktunya dan menunggu saat-saat yang telah ditentukan. Namun Henry yang biasanya selalu penuh dengan lelucon kini tampak lebih pendiam. Ia ingin menjadi pelindung bagi istrinya meskipun waktu yang tersisa hanya sedikit. Clary, melihat suaminya yang semakin tampak bukan dirinya, merasa kebingungan tentang bagaimana cara menghiburnya. Mungkin menikmati waktu yang tersisa dan menerima kenyataan adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Untungnya, rasa sakit ini tidak terlalu lama mengganggu hidup mereka. Kehamilan Clary membawa kebahagiaan yang sedikit menghilangkan kesedihan itu. Namun, masalah datang ketika mereka harus memberi nama bayi mereka. Henry ingin sekali kembali ke masa lalu untuk meminta pendapat ibunya, tapi sejak dia menyelesaikan masalah dengan ibunya di stasiun metro, dia tidak pernah kembali ke sana. Ketika Henry merasa buntu, ia secara tak sengaja memicu perjalanan waktu lagi. Kali ini, ia muncul dengan canggung di ruang pamer kebun binatang. Untungnya, seorang penjaga kebun binatang yang ceroboh lupa mengunci pintu, sehingga Henry bisa dengan mudah mengambil pakaian yang pas dan bergegas keluar. Namun, tiba-tiba sebuah suara kecil memanggilnya. Daddy! Melihat gadis kecil yang muncul begitu saja, Henry tertegun sejenak, sementara gadis itu cepat-cepat menarik tangannya dan membawanya ke tempat yang sepi. Disinilah, dia mengungkapkan sebuah cerita tentang masa depan yang tidak diketahui oleh Henry. Gadis itu mengatakan bahwa dia adalah putri Henry. Seperti ayahnya, dia juga menderita penyakit yang memungkinkan dirinya untuk melintasi waktu. Namun karena faktor genetik, dia tidak hanya bisa mengontrol waktu dan frekuensi perjalanan waktu, tapi juga tidak perlu mencari pakaian dengan terburu-buru seperti yang dilakukan ayahnya. Karena itulah, dia hidup sebagai seorang penjelajah waktu sejati. Dia tidak hanya pernah melihat orang tuanya sebelum dia lahir, tapi juga pernah sengaja pergi untuk bertemu dengan nenek yang selalu dikenang oleh ayahnya. Alasan mengapa dia begitu terobsesi dengan perjalanan waktu adalah untuk bisa bertemu lebih sering dengan ayahnya, Henry, yang sudah meninggal. Mendengar kalimat terakhir itu, hati Henry bergetar. Ternyata, dia sudah meninggalkan putrinya ketika dia masih sangat kecil. I'm sorry, I shouldn't have told you. No, it's okay. It's okay. How's your mom? Setelah mengetahui cerita-cerita ini, Henry memeluk erat putrinya, seolah ingin menebus semua waktu yang tidak bisa ia berikan. Meskipun hatinya merasa berat, rasa penyesalan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Setelah itu, ia menceritakan pengalaman ajaib ini kepada Clary, yang masih diliputi kebingungan. Masa depan mereka sudah berhasil menyelesaikan masalah nama anak mereka. Namun, ketika ia menyebutkan bahwa dirinya di masa depan akan meninggalkan rumah lebih dulu, Henry sengaja menciptakan kebohongan yang baik. Ia mengatakan bahwa ia masih memiliki 5,5 tahun untuk berada di sisi wanita yang sangat ia cintai, dan dalam 5 tahun ini, ia tidak ingin melihat Clary meneteskan air mata sedikit pun. Kemudian, semuanya berjalan sesuai rencana. Hubungan mereka tetap harmonis, dan putri mereka tumbuh dengan sehat dan selamat hingga usia 5 tahun. Selama waktu itu, putri mereka dari masa depan terus melakukan perjalanan waktu untuk bersama mereka merayakan setiap hari bahagia. Namun, sejak entah kapan, setiap kali putri mereka melihat Henry, dia selalu menunjukkan tatapan yang penuh kesedihan. Mungkin karena ikatan batin antara ibu dan anak, Clary yang tampaknya tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, mulai merasakan bahwa takdir yang tak bisa diubah itu semakin dekat. Daddy's going to die. She did? She told me that Daddy would die when I was 5 years old. Setelah peristiwa itu terjadi, Henry telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan ini. Namun saat ia mengetahui kebenarannya, semua persiapan mental yang telah dibangunnya runtuh begitu saja, hancur berantakan. Di luar itu, ia juga merasa sangat bingung, mengapa Henry terus menyembunyikan semuanya dan berjuang sendirian. Ketika pertanyaannya berubah menjadi tuduhan tajam yang meluncur ke arah Henry, ia justru mendapati Henry sangat tenang.
Jika kejadian ini memang harus membuat wanita yang ia cintai menderita, ia lebih memilih agar rasa sakit itu datang sedikit demi sedikit. Clary pun menyadari betapa berat beban yang ada di hati Henry. Ia pun tidak melanjutkan untuk menyalahkan keputusan pria itu, melainkan memilih untuk menjadi tempat berlindung dan mendampingi Henry untuk berjuang bersama menghadapi takdir ini untuk yang terakhir kalinya. Namun, jalan yang telah dipersiapkan oleh takdir tidak akan memberikan celah untuk melarikan diri. Henry segera menyadari bahwa frekuensi perjalanannya semakin aneh, bahkan karena tiba-tiba berpindah ke kutub utara, kakinya rusak karena pembekuan. Perjalanan kali ini hampir membuatnya menjadi penyandang disabilitas, hanya bisa berkeliling dengan kursi roda. Ini berarti, jika perjalanannya terjadi lagi, ia hanya bisa terbaring menunggu takdir yang sudah ditentukan. Anak perempuannya yang datang dari masa depan berharap dapat menggunakan pengalamannya untuk membantu ayahnya mengatasi kecelakaan ini. Selama dia bisa belajar mengendalikan kemampuan waktu seperti yang diajarkan oleh putrinya, maka semua yang seharusnya terjadi bisa diperbaiki. Namun dalam proses ini, mereka berdua mengabaikan satu masalah fatal, yaitu bagaimana mungkin anak perempuan yang datang dari masa depan belum melakukan upaya yang sederhana ini. Tentu saja, ketika mencoba cara yang diajarkan oleh putrinya, tubuh Henry tetap mengalami pengaburan dan menghilang dari rumahnya seperti biasa. Saat ia terbangun, ia sudah terbaring di tengah salju dan es. Tubuhnya hampir tak tertutup pakaian. Melihat kembang api yang terus berkedip di langit, kepalanya terasa seperti dihantam oleh roh, rasa sakit yang luar biasa. Ia berusaha keras mengintip ke arah pintu rumah, dan melalui sedikit celah di jendela, ia dengan jelas melihat detik-detik terakhir hidupnya yang tiba-tiba terhenti. Kali ini, perjalanannya membawanya ke masa depan, namun itu adalah bagian dari masa depan yang paling dibencinya dan sulit diterima. Setelah kembali, Henry berubah total. Ia tidak lagi seperti dulu yang penuh semangat dan penuh harapan terhadap kehidupan. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap acuh tak acuh dan tak peduli. Jika dulu, tanpa pengalaman ia masih bisa berharap, sekarang harapan terakhirnya sudah hancur. Seperti kaca yang pecah, menggambarkan bagaimana manusia melawan takdir dengan kebodohan dan akhirnya menyerah. Dalam sisa-sisa waktu yang bisa dihitung, ia berusaha menyampaikan semua pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan selama perjalanannya kepada putrinya. Pada hari Natal, ia merasakan sebuah kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika selama 30 tahun terakhir hidupnya ia selalu cemas, terikat dengan belenggu, menunggu hasil yang pasti terjadi, kini ia merasa cukup ringan dan siap untuk pergi kapan saja. Pada hari itu, ia memanggil sahabat baiknya, satu-satunya teman sejati yang ia miliki selain istrinya. Ia berharap sahabatnya itu bisa merawat anak dan istrinya setelah kepergiannya. Kata-kata itu seperti api yang menyulut perasaan sahabatnya. Ia tahu betul bagaimana perasaan pria itu yang sangat kuat, meski emosinya bergejolak. Namun, kata-kata marah dan dendam yang hampir keluar dari mulutnya, akhirnya ia telan kembali. Ia menyadari, jika posisi mereka ditukar, ia pun sulit melakukan yang lebih baik daripada Henry. Saat itu, Clary muncul dan menginterupsi perdebatan mereka. Sahabatnya itu hanya bisa memeluk Henry dengan enggan, sebelum akhirnya meninggalkan mereka dengan hati yang berat. Clary pun menyadari adanya ketegangan di antara mereka. Ia terus membujuk Henry untuk melawan takdir sekali lagi, namun sekarang, bahkan jika Henry tidak menyerah, apa yang bisa diubah? Kemudian seiring dengan kembang api yang mekar, Henry tiba-tiba muncul di tengah-tengah salju. Di depannya berdiri seekor rusa jantan. Ia tiba-tiba teringat cerita yang diceritakan oleh mertuanya ketika mereka menikah. Mertuanya pernah bercerita bahwa saat berburu, ia bertemu dengan seekor rusa jantan. Meskipun ia sempat melukai rusa itu hingga darah mengalir, rusa tersebut tetap hidup dan berlari menjauh dengan penuh semangat. Pada saat itu, dengan suara tembakan yang terdengar, Henry akhirnya menyadari bahwa sebenarnya tokoh utama dari cerita itu bukanlah rusa jantan yang ajaib, melainkan dirinya sendiri yang malang. Dengan luka fatal yang dideritanya, Henry mengakhiri perjalanan waktu terakhirnya. Di sekelilingnya, yang menemani adalah teman-teman lama yang telah bersama-sama melewati banyak badai selama bertahun-tahun. Semua ini adalah keputusan yang ia buat dengan sengaja, dengan tujuan agar momen yang paling berharga dalam hidupnya tidak membuat dua orang yang paling ia cintai harus menghadapinya sendirian. Sepanjang hidupnya, Henry telah berjuang sendirian,
menjalani kesepian dan penderitaan yang terus berulang. Namun, beruntunglah kehidupannya berubah ketika Clary hadir, memberikan makna baru dalam hidupnya. Meskipun kebahagiaan yang ia nikmati dalam belasan tahun ini mungkin terasa terlalu singkat bagi orang lain, waktu yang berlalu begitu cepat, apakah itu merupakan penyesalan? Setelah hari itu, Henry meninggalkan dunia ini sendirian. Seumur hidupnya, ia seakan menjadi sepotong kain yang robek dan hancur, penuh dengan kekacauan dan kepingan yang tercerai-berai, namun tetap dipenuhi dengan kehidupan Clary. Meskipun Henry tidak akan kembali dari masa depan, siapa yang bisa mengatakan bahwa masa depan yang indah itu bukanlah tempat yang sering ia kunjungi? Daddy? Alba. Daddy, I knew I'd see you again. I knew it! Run back to the house, you guys. Tell Mommy's here. Tell her to come. Let's go. Wait up. Perjalanan Henry telah berakhir. Namun perjalanannya melalui waktu masih jauh dari selesai. Sejak bertemu Clary, hidupnya seakan dibuka dengan kunci yang membuka peti tersembunyi. Waktu perjalanannya mulai beralih, dari upaya penyelamatan masa lalu menuju harapan-harapan tentang masa depan. Yang paling ia sesali dalam hidup adalah tidak bisa menemani istrinya dan anak-anaknya menjalani kehidupan bahagia bersama. Namun, itu bukan berarti dia tidak pernah mengunjungi masa depan yang ia impikan, atau bahwa dia tidak pernah bertemu dengan orang yang selalu ia simpan dalam hatinya. Dia memberitahumu bahwa inilah tempat di mana impian bersama istrinya dimulai. Ini adalah pertama kalinya dia menjelaskan tentang perjalanan waktu kepada orang lain, dan tanpa sengaja dia menciptakan sebutan untuk para penjelajah waktu. Tak disangka, Clary langsung merasa bahagia. 'Cause it's true. I'm going. No, Daddy, sing. I can't sing. Dengan kata-kata perpisahan terakhir, sosok Henry perlahan menghilang seperti kabut, satu persatu memudar warnanya. Semua ini terjadi seperti saat pertama kali mereka bertemu. Hanya saja kali ini, mereka berdua yakin, mungkin di suatu waktu yang akan datang, dia akan datang kembali dari masa lalu yang penuh dengannya, dan dia akan kembali dengan perasaan yang sama, seperti saat masih kecil, selalu memikirkan kedatangannya.